Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, meluapkan kekecewaannya atas hasil imbang timnya dengan Port FC pada laga kelima grup F AFC Champions League musim ini di Stadion Pathum Thani, Thailand pada Kamis 28 November lalu. Bojan Hodak mengatakan pertandingan ini seperti dengan saat timnya menghadapi Lion City Salers FC sebelumnya, di mana anak asuhnya dinilai membiarkan lawan mencetak 2 gol dengan mudah. Definitely for me it's negative because we can see cheating goals. So the defensive errors were really bad, and after this we are coming back. So. Persib memang sempat unggul lebih dulu lewat gol penalti Ciro Alves pada menit ke-17. Namun Port FC mampu membalasnya lewat brace yang dicetak oleh Lonsana Doumbouya pada menit ke-18 dan ke-31. Menjelang akhir laga, Persib Bandung pun mampu mencetak gol penyama kedudukan lewat aksi David Da Silva pada menit ke-90+7. As I said before, it shows that we have character. That's the reason at the end, like why we are champions from last year, and we even play well second half. Even first half, I think before the goal that we play well, but then we consider the chip after we score goal. Tapi setelah mencetak gol, kami membiarkan mereka bebas, memberi ruang hingga 30 meter, bebas melepaskan crossing dan mencetak gol. Ini tidak boleh terjadi, kami bermain di level mayor, jadi hal seperti ini tidak boleh terjadi. Tentunya sebagai pelatih saya tidak suka dengan hal ini. Tegas Bojan Hodak. Hasil imbang kontra Port FC ini membuat posisi Persib kembali tenggelam di dasar klasemen grup F AFC Champions League setelah digusur Zhejiang FC. Persib mengoleksi 5 poin dari 5 kali bertanding, terpaut 1 poin dari Zhejiang FC yang mengandaskan Lion City Salers dengan skor 4-2. Sedangkan Port FC dipastikan lolos ke babak 16 besar dan hanya tinggal menentukan posisi mereka sebagai juara atau runner-up grup F. Persib pada laga terakhir harus meraih kemenangan atas Zhejiang FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung pada tanggal 5 Desember mendatang. Namun kemenangan atas Zhejiang FC pun tidak akan cukup karena Persib butuh bantuan dari Port FC saat menghadapi Lion City Salers. Tapi jika melihat dari sudut pandang yang lain, pertandingan antara Persib Bandung menghadapi Port FC meninggalkan beberapa kejanggalan, terutama pada kepemimpinan wasit asal Timur Tengah. Ya, jika bukan karena skuad Maung Bandung yang memiliki mental baja, sudah pasti Persib sudah down gara-gara kepemimpinan wasit yang dinilai kurang adil. Seperti di beberapa momen yang terjadi di laga Persib menghadapi Port FC beberapa waktu lalu, saat Port FC mencetak gol penyama kedudukan lewat kaki Lonsana Doumbouya, terlihat memang Gustavo Franca yang menjaga pergerakannya kalah dalam berduel udara. Namun jika dilihat lebih teliti, ada dorongan tangan yang dilakukan oleh striker asal Guinea tersebut, namun wasit tak melihat itu sebagai pelanggaran dan mengesahkan gol tersebut. Kasus yang sama terjadi saat Maung Bandung bertandang ke Singapura menghadapi Lion City Salers. Persib sebenarnya mampu mencetak gol dari sundulan Manson 5, akan tetapi wasit menganggap Manson 5 lebih dahulu melakukan pelanggaran dengan mendorong saat berduel udara dengan back Lion City. Hasilnya pun wasit menganulir gol Manson 5 pada saat itu. Gol penyeimbang akhirnya diraih Persib pada injury time babak kedua, tepatnya pada menit ke-90+3. Tembakan jarak jauh Matteo Kochen usai menerima umpan Manson 5 meluncur deras ke sudut kanan gawang Lion City tanpa bisa dihalau Izwan. Persib secara dramatis membalikan keadaan 2 menit setelah gol kedua. Usai menerima umpan lambung dari Kuipers, Taran melewati penjagaan 2 pemain Lion City sebelum melepaskan tembakan terukur ke sudut kiri gawang. Skor 3-2 menutup laga itu. Sebagai informasi, laga Persib menghadapi Port FC dipimpin oleh beberapa wasit yang berasal dari Bahrain. Dan mengingat soal Bahrain, tentu masih segar dalam ingatan kalau timnas Indonesia juga baru saja menjadi korban kelicikan wasit asal Bahrain kala itu. Ya, injury time yang harusnya berakhir dalam waktu 6 menit tapi dipaksa untuk berakhir setelah Bahrain mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-99. Maka dari itu, apakah ini ada kaitannya dengan hal tersebut? Selain itu, lantas bagaimana peluang Persib Bandung di ajang ACL II usai mampu mencuri poin dari Port FC? Ya, hasil imbang ini membuat Persib belum beranjak dari dasar klasemen grup F.
Tercatat, Maung Bandung baru mengumpulkan 5 poin dari 5 pertandingan, yang mana Persib masih punya kans untuk melaju ke 16 besar AFC Champions League 2. Maung Bandung bisa lulus ke fase knockout melalui jalur runner-up, namun ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Persib wajib menang di laga terakhir fase grup saat menjamu klub Cina Zhejiang FC pada 5 Desember mendatang, sambil berharap Lion City Stars yang kini berada di posisi kedua gagal meraih poin dari Port FC. Hujan Udak pun mengungkapkan bahwa Persib Bandung akan berusaha mati-matian untuk bisa mengalahkan Zhejiang FC agar tetap membuka kans lolos ke babak berikutnya. Ia menerangkan bahwa Persib akan fokus pada laga sendiri, berusaha meraih kemenangan atas Zhejiang terlebih dahulu tanpa memikirkan hasil yang diperoleh oleh Lion City Sailors. Pada dasarnya, Port sudah pasti masuk, tapi sisanya masih diperebutkan oleh Lion, kami, dan Zhejiang. Jadi kami harus fokus pada laga kami dan meraih kemenangan, lalu kami akan berusaha untuk mengikuti Port yang sudah lolos. Tutupnya. Tak hanya Hujan Udak yang tetap merasa optimis, tapi David Da Silva mengungkapkan rasa optimismenya bahwa Persib Bandung masih bisa lolos ke babak 16 besar AFC Champions League 2. David menerangkan bahwa timnya akan terus menatap ke depan dan melakukan persiapan dengan baik, juga selalu bekerja keras untuk meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dihadapi oleh Persib. David juga menegaskan bahwa dirinya akan selalu memberikan yang terbaik untuk tim kebanggaan warga Jawa Barat. Kami harus tetap menatap ke depan dan melakukan persiapan. Bekerja keras seperti yang selalu saya lakukan sebelumnya. Saya akan berikan yang terbaik untuk menang, ucap David. David kemudian melanjutkan dengan berkata bahwa di benaknya hanya ada mentalitas untuk menang dan menang. Top skor Liga 1 musim lalu tersebut mengungkapkan rasa bangganya terhadap rekan setimnya karena masih tak terkalahkan di Liga 1 yang menunjukkan seberapa kuat tim Persib di musim ini. Di kepala saya hanya ada mentalitas untuk menang dan melihat ke depan. Kami akan terus melaju dan saya bangga dengan tim ini karena belum kalah dan bisa bangkit. Ini menunjukkan bagaimana kuatnya kami, ungkap pemain asal Brasil tersebut.